Saya persilakan bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menyampaikan komentar. Silakan Pak Teras dulu. Baik, terima kasih pimpinan. Yang saya hormati Pak Dwi, Pak Wisnu, Mas Dimas. Ini Pak Dwi dan Pak Wisnu ini sudah tidak asing lagi untuk Kalimantan Tengah. Terima kasih terutama Pak Dwi itu. Berdarah-darah ya kita Pak Dwi ya. Baik, tata ruang. Kalau saya melihat dari sisi teori hukumnya, itu ada pandangan dari Bapak Gustav Radbruch. Beliau mengatakan bahwa di dalam penegakan hukum itu perlu ada keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Nah, saya menambah satu lagi Pak untuk tata ruang, kesejahteraan. Selama ini, mohon izin Pak Ketua, selama ini tidak terlihat satu upaya yang terkait dalam rangka untuk mewujudkan apa yang disampaikan tadi. Kita tidak melihat masalah keadilan, dan kita tidak melihat masalah kepastian, dan kita pada akhirnya juga tidak melihat sejauh mana kemanfaatan itu. Apalagi tadi Pak Wisnu pakai 3B. 3B betul Pak. Dan itu di mana-mana ya, Pak Ketua paham betul itu. Di Bontang itu. Nah, kemudian ditambah lagi. Saya setuju sekali apa yang disampaikan Pak Dwi. Berbicara masalah tata ruang, yang paling tahu itu cuma daerah. Jadi apa yang menjadi kegunaan dari tanah itu, dan juga tentu kemanfaatan dari tanah itu, ya daerah. Tetapi era berubah Pak. Era berubah. Apalagi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, Mas Dimas. Undang-Undang Cipta Kerja itu menarik semua kewenangan yang dulunya adalah kewenangan dari daerah. Jujur, Pak Dwi tahu, kita di daerah juga tidak sempurna. Banyak kelemahan kita. Kita punya keterbatasan dalam sumber daya manusia. Tetapi pusat kan bisa membika-okan Pak. Dalam rangka tugas pembinaan, dalam rangka tugas pengawasan, sehingga spirit kebersamaan itu terlihat. Adanya spirit gotong royong di dalam rangka untuk menyelesaikan tata ruang ini. Dan yang paling menyedihkan Pak, saya kemarin bertemu dengan Ibu Kakanwil Badan Pertanahan Nasional yang ada di Kalimantan Tengah. Kesedihan saya Pak, bahwa beliau itu tidak digunakan pada saat berbicara berkenaan dengan tata ruang. Karena memang betul, karena di daerah itu hanya Badan Pertanahan Nasional dan tata ruangnya melekat tadi di PUPR. Dan di PUPR ditangani oleh saudara-saudara kita yang eselonnya bawah. Nah, saya kemarin mengambil satu terobosan, yaitu untuk menghubungi kadisnya, PUPR-nya. Saya bilang kamu harus kuasain. Jadi jangan sampai nanti permasalahan tata ruang di Kalimantan Tengah yang sampai sekarang ini belum dilakukan revisi atau perubahan, Perda nomor 5 tahun 2015, padahal Undang-Undang 26 2007 memberikan batasan waktu di dalam rangka untuk melakukan review. Tetapi tarik-menarik antara daerah itu problemanya juga dari bawah. Problema dari kabupaten kota, dan kabupaten kota problema juga dari desa dan kelurahan, di mana hampir 60% kantor-kantor desa itu berada di kawasan hutan Pak. Perda nomor 5 tahun 2015 itu
kawasan hutannya ada 82%. Pak Dwi masih ingat mungkin ya Pak Dwi, kantor gubernur Provinsi Kalimantan Tengah baru lepas dari kawasan hutan itu tahun 2008. Itu semasa saya. Saya bilang, berarti gubernur-gubernur yang sebelum saya itu berada di kawasan hutan. Nah, artinya kan permasalahan di Kalimantan, bukan hanya di Kalimantan Tengah, termasuk di Kalimantan Timur, termasuk di Kalimantan Selatan. Ini Kalimantan Barat juga demikian. Saya nggak tahu di Kalimantan Kaltara, problemanya juga sama. Nah sekarang dari apa yang disampaikan masukan tadi dari Pak Dwi, Pak Wisnu dan Mas Dimas, ini sangat berarti bagi kami. Karena kalau saya melihat, mohon izin Pak Ketua, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007, menurut hemat saya itu udah bagus. Cuman sekarang masalahnya implementasi. Cuman masalahnya sekarang ada beberapa pasal dan ayat di Undang-Undang 26 itu diambil oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian Undang-Undang Nomor 41 tahun 99 yang menyangkut masalah kehutanan. Itu pun juga masih spiritnya menguasai kawasan hutan. Nah, jadi antara kawasan hutan dengan masalah tata ruang ini terjadi konflik. Nah, masukan dari bapak-bapak sekalian ini menjadi sesuatu hal yang berharga, Pak Ketua. Dan saya kebetulan di tim tata ruang dan mengharapkan nanti kita mudah komunikasi, Pak, melalui sekretariat, agar kiranya pada saat kita berbicara penataan ruang, kita betul-betul memperoleh sesuatu yang lebih komprehensif, yang mana yang kita harus rubah, yang mana yang kita harus dorong. Dan yang terakhir, mungkin perlukah di PDRI untuk membuat semacam rekomendasi agar tata ruang ini ditangani oleh satu kementerian khusus yang tidak tergabung dengan kementerian lain. Atau dia berbentuk badan dan kemudian dia berada langsung di bawah koordinasi pengawasan dari presiden di dalam rangka waktu tertentu. Saya rasa itu, Pak Ketua. Terima kasih Pak Bapak sekalian yang telah memberikan masukan kepada kami, Pak Wisnu, Pak Dwi, dan Pak Dimas. Terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi kepada pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi saya kira dari pertanyaan beliau sangat jelas bahwa beliau bukan hanya mengetahui tetapi juga praktisi memang, karena berpengalaman menangani permasalahan-permasalahan ini, dan ini yang sangat banyak dialami sekarang di daerah. Ya mungkin kalau masih ada lain yang mengenai tata ruang ini. Saya melanjutkan dari beberapa tadi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya, ya. Saya setuju tadi yang disampaikan oleh Senator Bapak Teras Narang bahwa perlu ada yang concern di masalah tata ruang ini, karena ini merupakan salah satu sumber kehidupan yang tadi disampaikan oleh narasumber kita, ya, mempunyai hajat hidup, ya, baik manusianya maupun tanah airnya. Nah, di sini saya mewakili sebagai senator dari Jakarta mendukung apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Senator Teras Narang. DPD harus berani merealisasikan rekomendasi ini. Yang kedua, juga dapat merealisasikan harapan apa tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber dari hasil forum ini. Saya yang miris tadi sebetulnya agak merinding tadi komentar Pak Teras Narang mengenai perlu rekomendasi tata ruang sebagai lembaga sendiri gitu Pak. Saya merinding nih Pak. Saya sangat, dan itu memang saya idam-idamkan Pak. Jadi terus terang Pak, kita itu dulu tata ruang itu ada di PU Pak, dulu Kementerian PU.
di daerah itu juga tidak pernah ada tata ruang berdiri sendiri. Kemudian kita juga di waktu itu kita dijanjikan kabinet baru tata ruang itu berdiri sendiri, Pak. Tapi tetap ditempelkan di PU, namanya PUPR, habis itu di ATR BPN. Ini tentunya memang sekarang itu tata ruang di tingkat nasional itu levelnya eselon 1, Pak. Ya. Eselon 1, tapi kita harus mengkoordinasikan semua kementerian, Pak. Jadi waktu kabinet yang lalu Pak Jokowi itu, saya sudah mengidentifikasi Pak, yang mempunyai tusi di tata ruang itu ada 14 kementerian Pak. Waktu itu ya, tapi sekarang saya belum ini Pak, yang tusi baru. Jadi ada yang ngurusin tata ruang hutan, tata ruang laut, udara, pertambangan Pak. Jadi ruang-ruang itu pertanian. Ruang-ruang itu mereka kelola sendiri, rencanakan sendiri, dia kelola sendiri. Ini contohnya pertanian, Pak. Pertanian itu ada, Pak. Namanya LP2B, KP2B. Tapi apakah jalan di lapangan gitu ya? Dia serahkan kepada RT RW, Pak. Kan nggak mungkin kita itu mengecek sawah itu diuruk apa tidak, Pak. Harusnya kan dari kementerian yang bersangkutan. Karena kami merasa sekarang ini ada di Kementerian ATR BPN, misalnya ya di pusat ya, yang tusinya itu bukan untuk mengeksekusi itu. Jadi 1B tadi yang disampaikan dari Pak Ahmad ya, Selamat tadi, itu karena sekarang kita bekerjanya itu hanya dari tusi, Pak. Jadi kita tuh kayak kacamata kuda sekarang ini, Pak. Sementara tata ruang itu kita harus kalau 2 dimensi kurang, mungkin 10 dimensi Pak kita bergeraknya. Gitu. Nah itu nanti inline ke daerah Pak. Kalau pusatnya aja kita sudah dikebiri, tanda kutip, gimana ke daerah gitu. Ini yang tadi makanya saya agak merinding Pak Teras tadi terkait dengan perlunya rekomendasi tata ruang itu berdiri sendiri. Pertama proses teknokratik, yang kedua adalah proses partisipatif Pak. Jadi proses partisipatif ini sangat penting. Tadi saya kira yang disampaikan Mas Dimas ya, bahwa ada jenjang partisipasi Pak ya. Dan yang paling baik itu kalau memang partisipasi penuh tuh, yang paling atas ya Mas. Nanti mungkin bisa disinggung lagi. Jadi masyarakat terus terlibat di dalam proses itu gitu, atau perwakilan dari masyarakat itu. Dan kita tahu bahwa di Undang-Undang CK ada yang disebut forum penataan ruang, dan itu adalah tidak hanya orang dinas-dinas di setempat, tetapi juga para stakeholders, termasuk akademisi segala macam. Kemudian yang ketiga adalah proses politik, Pak. Nah, proses politik ini seharusnya tidak boleh menegasikan dua yang tadi, menegasikan proses partisipatif dan proses teknokratik. Jadi dia harus ini. Tapi proses politik ini membutuhkan sebuah komitmen, Pak, karena biasanya kepentingan masuk di dalam proses politik ini. Nah, sekarang ini saya kira kami melihat di beberapa daerah, selama melakukan proses partisipatif itu anggota dewan segala macam sudah terlibat. Saya kira ya Pak Dwi ya, kalau di Linsek ya, jadi ada pembahasan di tingkat pusat, itu bukan hanya eksekutif saja yang hadir, tetapi juga legislatifnya dilibatkan. Supaya pengetahuan mengenai perdebatan, mengenai tata ruangnya itu bisa dipahami sejak awal. Sehingga pada saat proses politik itu bisa lebih firm gitu. Memang tadi Pak Dwi, Pak Wisnu juga menyebutkan soal kita itu sebetulnya dalam tata ruang itu sudah melibatkan berbagai stakeholder sebetulnya gitu ya. Tapi memang seurusan waktu yang terbatas, dana yang terbatas, itu menjadikan partisipasinya itu tidak optimal begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di negara maju, pelibatan stakeholders itu jarang sekali di ruang rapat, tapi di balai-balai warga. Nah, kita ini memang sudah berupaya ya gitu ya untuk mengundang stakeholders lintas sektor dinas, mengundang perusahaan-perusahaan lokal, mengundang pengembang-pengembang lokal, mengundang akademisi, tokoh masyarakat. Tapi memang budaya kita ini kan meeting itu di hotel ya gitu ya Pak Ketua. Jadi masyarakat yang kadang ya kita bisa bilang
akar rumput begitu ya, tidak sulit untuk terlibat. Nah di negara-negara maju itu tata ruang itu melibatkan sampai ke balai-balai warga, kalau kita mungkin balai desa gitu ya. Nanti kan ada koperasi sebentar lagi gitu. Dan format meetingnya itu tidak seperti ini gitu. Nah kadang kita kalau meeting di hotel kan ada pimpinan rapat, ada peserta gitu. Jadi kayak berjarak gitu. Nah di negara maju itu kayak kalau di istilah Jawa Baratnya itu ngampar gitu ya. Ngampar samak gitu. Jadi sambil sila, buka gambar sama-sama, ayo dari desa ini ada masalah apa, tuangkan di sini dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi rembuk gitu. Urun rembuk seperti itu jenis. Nah, ini sebetulnya bisa diregulasikan gitu, bisa diatur dalam peraturan perundangan. Karena memang sudah ada sekarang peraturan menterinya terkait dengan pelibatan masyarakat itu. Tapi kita sepertinya akan lebih baik lagi kalau kita punya aturan turunannya lagi, mungkin seperti apakah juknis atau apa namanya, apapun bisa namanya, yang kita belajar di negara-negara maju itu. Oleh karena itu memang tata ruang itu tidak bisa sebentar menyusunnya. Pak, jadi saya mengucapkan terima kasih Pak Dwi, Pak Wisnu, Mas Dimas. Ini berharga sekali Pak, karena ini kami masuk di dalam pengawasan bidang ini. Dan saya kira Pak Teras Narang yang masuk tata ruang Pak ya. Pak Pendra. Jadi memang beliau ini kalau kencang-kencang tata ruang, karena beliau ini mendalami nanti dia yang akan di dalam penyelesaiannya. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon nanti kesediaan Bapak apabila tetap dimintai pendapat untuk memberikan masukan-masukan. Ya, saya kira demikian. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh anggota atas partisipasinya yang sehingga acara ini dapat berlangsung dengan dinamis. Saya kira saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om.